Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, narasumber kita pada hari ini mungkin sudah terkenal gitu ya, Cia, terkenal. Karena saya sejak jadi guru gitu sudah mengenal beliau itu tahun 2009 ya, saya CPNS waktu itu. Oh Ya, iya. tapi mengenalnya bukan langsung gitu ya. Melihatnya di apa namanya? Di media aja, maksudnya melalui eh, info-info dari teman-teman gitu ya, karena kan sudah aktif mengajar begitu. Nah, beliau adalah seorang pengembang teknologi pembelajaran ya, yang memiliki pengalaman tentunya sangat banyak ya Bapak dan Ibu di bidang pengembangan pembelajaran online. Baik itu online, kemudian pedagogi digital, serta manajemen sistem pembelajaran. Nah, beliau menyelesaikan pendidikan Magister Teknologi Informasi. Betul ya, Pak Wisnu ya? Ya, di Betul, betul, betul. Universitas Indonesia. Dan telah mengabdikan diri lebih dari 2 dekade dalam pengembangan teknologi pembelajaran di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Wow, luar biasa. Yang dulu saya kenal beliau, ya sebelum jadi Balai Besar Guru Penggerak, namanya P4 TK PLB. Nah, di sanalah kesan pertama bertemu beliau yang sangat hebat ini membimbing saya dan sampai sekarang saya menjadi kepala sekolah juga masih tetap dibimbing oleh beliau dan Bapak Ibu semua ya. Jadi beliau sangat menginspirasi dan tentunya bisa membimbing kita semua di sini untuk belajar bersama tentang pemanfaatan teknologi menggunakan H5P. Ya, Pak Wisnu ya. Nah, Betul. baik. Untuk itu mungkin saya nggak berlama-lama ya, Bapak Ibu. Tapi sebelum kita mulai, saya lupa kita sebagai umat beragama, mari kita menundukkan kepala sejenak menurut kepercayaan kita masing-masing, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita diberikan oleh pemateri bisa bermanfaat dan eh, diberikan kelancaran kegiatan ini sampai akhir. Baik, kita Amin. berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nih, terima kasih ya. Kita langsung aja kepada Bapak Wisnu Wibawa Surya Nugraha ya. Kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Untuk itu, pada Bapak Wisnu, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Ida Ayu Sintia atau Ibu Dayu, Mbak Dayu. Saya biasa nyebutnya Dayu ya. Makasih sudah mengantarkan di materi ini, Ibu dan Bapak. Tadi sudah dikenalkan sedikit tentang saya oleh Dayu. Memang saya sehari-hari sebagai pengembang teknologi pembelajaran. Dan ini saya sangat senang ketika saya bisa bertemu dengan Ibu dan Bapak untuk memberikan beberapa praktik baik saya dalam mengembangkan khususnya ya media-media pembelajaran yang kali ini juga khususnya di TK karena sebelumnya sudah disebutkan juga dulu tuh lembaga kami saya gitu ya bekerja di P4 TK, TK dan PLB Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa dan ada juga nih teman-teman yang dulu waktu sempat apa bekerja sama dengan kami di waktu lembaga kami masih TK di yang ada di sini gitu ya. Ada di sini Bu Rita, Bu Dayu, siapa lagi ya sini Bapak itu. Banyak. Baik, terima kasih. Itu sedikit perkenalannya. Ibu dan Bapak, di agenda kita kali ini saya ingin ini dulu. Mungkin ini dulu deh. Ya, kita akan mulai mungkin sekarang lebih banyak main-main praktik ya. Ibu dan Bapak saya harapannya kita lebih santai, lebih cair gitu ya. Jadi kalaupun misalnya di tengah-tengah ada yang yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, saya sangat senang kita berdiskusi. Terus mungkin besok saya akan
buatkan juga beberapa beberapa video panduannya ya untuk nanti persiapan di hari Senin. Karena nanti di hari Senin itu kita lebih masuk kepada hari MAPE-nya. Nah, Ibu, agenda kita adalah pertama ini. Ini dulu. Saya ingin menjelaskan bahwa kita akan membuat ini nih, dua topik ini. Kita akan membuat sebuah cerita anak deh. Karena nanti fitur-fitur H5P itu banyak ya, jadi saya mungkin tidak akan bisa menjelaskan semuanya. Tapi kita akan praktik lebih dalam agar Ibu dan Bapak itu lebih lebih kenal, lebih kenalnya tuh lebih kena gitu ya tentang H5P, dan selebihnya nanti Ibu dan Bapak bisa belajar sendiri kalau udah kenal lebih dalam. Makanya saya ingin membahasnya lebih dalam di sini nih. Kita akan membuat sebuah cerita anak, tetapi formatnya itu adalah format video. Eh, Memakai apa? Nanti kita memakai Canva. Saya rasa Ibu dan Bapak di sini juga sudah, yang pertama sudah kenal Canva, yang kedua mungkin sudah banyak juga pengalaman ketika membuat media-media khususnya video ya di Canva ya. Jadi ini akan lebih lebih enak untuk kita lebih mengalir dan teman-teman bisa berdiskusi dan berbagi praktik baiknya ketika membuat sebuah cerita anak dengan format video. Nah, yang kedua, nanti si cerita itu kan kalau di Canva tidak interaktif ya, videonya masih satu arah gitu. Kita akan menjadikan video tersebut interaktif. Menggunakan apa? Menggunakan H5P. Dua itu intinya. Jadi yang pertama kita bikin apa? Video cerita anak dengan format video, terus kita akan menjadikan video tersebut interaktif. Itu nih dua produknya. Nah, untuk mencapai sini ada prosesnya dari ide cerita, terus masuk ke skrip dan kita akan mengumpulkan aset media-medianya. Jadi yang kemarin-kemarin itu Bu Mita, Pak Edi, termasuk kemarin Bu Dayu ya sudah masuk ke naskah kan. Ini adalah sebuah proses kita membuat sebuah cerita anaknya. Eh, saya yakin yang namanya ide itu sudah ada di wah eta mah geus udah biasa lah gitu lah. Aduh, saya maaf nih kadang suka masuk-masuk di bahasa asing saya nih. Tapi mudah-mudahan ini ya paham gitu. Ya, ide-ide cerita anak ini itu kita sistemiskan menjadi cerita naskah atau saya nyebutnya naskah atau skenario media. Ada yang bertanya, "Ah, apa meni repot-repot atau harus bikin naskah, saya harus bikin tabel segala macam, bikin media mah bikin media, weh." Nah, ya bisa saja gitu ya, tidak masalah sih. Kalau buat saya, kalau misalnya ibu dan bapak bisa membuat media di luar kepala, jago banget. Silahkan gitu itu dan saya mengapresiasi gitu ya, ada itu yang sering dilakukan juga oleh kita gitu teman-teman. Tetapi di sini saya ingin mengajaknya adalah bahwa nanti kan ada sebuah komunikasi ya antara ibu dan bapak ketika membuat sebuah media dengan saya gitu. Apa sih yang akan dibuat? Nah, ini sebuah alat komunikasinya. Saya bisa melihatnya dari naskah ini. Oh, begini toh ceritanya gitu ya. Oh, ini loh capaian pemerannya. Sehingga yang namanya namanya naskah penting gitu dibuat terutama ketika melibatkan orang-orang lain pas ketika dalam proses pembuatannya. Dalam hal ini, di dalam pelatihan ini kan ada saya, ada Dayu, ada tim dari fasilitas pelatihan ini yang harus tahu ya cerita apa yang akan dibuat oleh Ibu dan Bapak sehingga kami bisa membacanya itu dari naskah ini. Naskah nanti yang dibuat oleh Ibu dan Bapak. Gitu. Jadi saya meminta nanti Ibu dan Bapak membuat naskah atau skenario medianya tentang cerita anak dalam format video, yaitu medianya. Terus nanti ini yang akan menjadi tagihan dikumpulkan di dalam LMS. Gitu. Kalau beres di naskah, barulah kita akan buat atau mengumpulkan aset-aset medianya. Nah ini di bahasan kita pertama, bahasan kita itu, bahasan saya ini akan dua kali pertemuan. Yang pertama kita akan membahas tentang cerita anak format video di hari ini. Nanti hari Senin saya akan membahas tentang bagaimana menginteraktifkannya menjadi hari MAPE. Nah termasuk di hari ini saya akan membahas bagaimana kita memproduce yang namanya aset media. Thanks to AI, kali ini kita sangat dimudahkan ya, kita bisa membuat berbagai aset-aset media itu dengan berbantuan artificial intelligence atau AI.
Itu agenda kita, Ibu dan Bapak, dan ini mungkin sebagai inti pelatihan kita bahwa kita akan membuat produk-produk ini. Gitu ya. Nah, saya ingin mengajak dulu nih, seperti apa sih video yang nanti akan kita buat nih. Saya ingin membuat mengajak dulu eksplorasi di ruang murid. Ada judulnya adalah pergi ke festival. Kita lihat dulu ya. Sebentar. Share shown. Oke, kita simak berikut nih. Ini adalah salah satu media di ruang murid tentang pergi ke festival. Kalau saya besarkan gini kelihatan gak sih? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, Terlihat sip. Ya. belakang. Oke. Kita lihat ya, Pergi ke simak. festival. Ini Ale dan maminya. Hari ini mereka mau pergi ke festival. Yuk, kita ikuti petualangan Ale. Wah, festivalnya ramai sekali. Banyak orang dan banyak tenda. Ale ingin membeli kue tradisional. Kata Mami, toko kuenya ada di tenda keempat. Yang mana ya tenda nomor 4? Tik. Nah, ini ya. Tidak hanya nonton kan, tiba-tiba langsung yang mana ya tenda yang keempat? Mana coba? Yang jelas yang ini kan, nomor 4. Baru cek. Udah gitu kita bisa melanjutkan videonya. Klik lanjutkan. Yeay, Ale sudah sampai di toko kue. Ale ingin membeli 3 kue. Ayo, bantu Ale memasukkan kuenya ke dalam plastik. Nah, sekarang memasukkan kue ke dalam plastik. Tarik kue ke dalam plastik. Kita tarik. 2, 3. Kalau di kelas kan bisa lebih interaktif ya. Lebih bisa rame lagi karena dengan anak-anak. Cek. Baru continue. Hore, kuenya sudah dibeli. Sekarang, ayo cari Mami. Kata Mami, ia ada di jalanan kedua. Yang mana ya jalanan nomor 2? Nah, yang mana jalan nomor 2 kan? Klik ini ya, set jalan nomor 2. Cek. Baru continue. Yeay, Ale berhasil bertemu Mami. Sekarang, Aklang. Terima kasih sudah membantu Ale. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Nah, Pak Wisnu, mohon Itu. izin bertanya. ya. Tadi kan anaknya kan milih jalan nomor 2. Kalau jalan nomor 1 atau nomor 3, ketika itu jawabannya salah, apa yang terjadi, Pak? Boleh ditunjukkan, Pak? Penasaran. Oke, nih ya. Kalau salah nih. Share sound lagi. Ini ya. Kelihatan? Belum kelihatan? Sudah. Oh, Maksudnya, kalau di film tadi loh, Pak, yang di film ini yang kelihatan nggak? sekarang sudah kelihatan. Oh iya. Nih ya, nih saya akan mulai di sini. Di sini. Yang mana ya jalanan nomor 2? Nih, kalau salah ya. Oh, sebentar. Ini karena saya sudah dijawab. Harus bisa diulangi nggak sih di sini? Nggak. Saya refresh lagi ya. Ya, Pak. Pergi ke festival. Oke. Ini Ini saya di sini ya. Ale dan Mami. Dia akan ini aja Nomor sih. 2. Akan ada apa? Merah. Ini ya, saya pilih yang satu ya kalau salah ya. Ya. Merah aja kan? Oh. Kita boleh mencoba lagi. Ayo kita coba lagi misalnya kalau di kelas ya. Atau kita bisa lanjut sebenarnya. Gitu ya. Ini nanti tergantung Ibu dan Bapak
membawakannya di kelas. Oke. Kalau salah misalnya kita coba lagi, salah, wah ini salah, kita coba lagi ya cek, wah, salah, wah, eta mah ahlina ibu dan bapaknya bagaimana membawakan media ini di suasana anak-anak ya. Iya. Tapi seperti ini Yeay, hasilnya. Ale berhasil bertemu Mami. Sekarang, Ale dan Mami akan pulang. Oke. Terima kasih sudah Jadi tidak ada istilahnya, wah tersesat, nggak gitu ya? Boleh saja. Boleh Tetapi saja, nanti membuat tergantung media yang stres, Bapak membuat bikin kan. stres. Kan ini ceritanya Iya. barusan cerita si Ale. Iya baik. Ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ketika tadi Oke. ada gambar 3 kue, tapi angkanya 4. Maksudnya angka 4 tadi apa ya, Pak? Angka 4 mah itu tokonya. Tekan di Oh, awalnya toko nomor 4. oh toko nomor 4. Iya, diceritanya ya, diceritanya. Iya, Oke, baik. ini Terima kasih. itu ceritanya mereka. Saya tidak akan membahas bagaimana ceritanya dia. Itu kan Ya, ceritanya baik. sudah dibuat ya. Tetapi saya ingin lebih menggali adalah Intinya. bagaimana ibu dan bapak nih. Yang pertama, kalau misalnya mempunyai media seperti itu ya, apapun medianya. Terus bagaimana ibu dan bapak akan membawakannya di kelas. Saya ingin tanggapannya dulu deh, itu dulu. Kita akan membahas secara bentukan, oh saya punya media interaktif ini. Karena kita akan bikin ini nih, kita akan bikin itu. Nanti secara konten silahkan ibu dan bapak yang akan membuatnya sebagus mungkin ya. Dan serasional mungkin tergantung ibu dan bapak. Tidak terpengaruh sama konten-konten yang sudah jadi. Nah ini dulu deh, saya ingin diskusi itu dulu. Kira-kira akan seperti apa ibu dan bapak akan membawakannya di kelas interaksinya dengan siswa Anda? Ayo, Bu Ros Ermawati. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sekali ya ketika belajar ini, berdasarkan pengalaman, saya biasanya hanya sebagai mediator. Di situ saya akan memancing rasa ingin tahu anak-anak. Kemudian juga saya akan mengikuti suasana. Jadi ketika mereka suasananya lagi bingung, saya ikut bingung, seperti itu sehingga Nah, menceriakan gitu. Jadi ini. nanti saya tidak membimbing mereka, saya biarkan mereka melakukan kesalahan, sehingga mereka menemukan sendiri jalannya. Kemudian mereka akan bercerita, malah biasanya kalau dari kesalahan yang ditemukan, itu lebih heboh Pak, daripada benar gitu. Jadi saya tidak ingin, saya ini loh begini, caranya seperti enggak, biarin aja gitu. Nanti pada saat penguatan akhir, saya akan menceritakan tujuannya ingin dicapai, kemudian capaian yang saya ingin dapatkan dari anak-anak. Jadi biasanya kalau sudah dengan media interaktif gini, mereka akan sangat ceria. Dan mereka Oh penuh gitu ya. rasa ingin tahu, dan mereka juga fasih Pak bermain itu udah. Klik-kliknya tuh udah pinter gitu loh. Jadi saya Jagoan biarkan aja. hanya. Ya, biarkan bahkan dari kesalahan itu justru memancing tawa gitu. Jadi memang semakin unik kegiatannya semakin mengasihkan, dan saya mengharapkan interaksi yang lebih dari anak-anak. Itu sih Bapak, terima kasih. Siap. Oke, makasih banyak Bu Ros. Bu Yayah, silahkan sok Bu Yayah, udah itu di chat di sini aja Bu Yayah. Bu Yayah mana ada? Iya, Assalamualaikum Pak Wisnu. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Wisnu. Kemarin sudah dibantu Ah, buka LMS-nya. Kalau di kelas kami biasanya kita itu sebagai mediator, fasilitator ya, hanya menyediakan media dan kita memancing anak-anak itu dengan kalimat-kalimat pemantik. Jadi mm-mm, ini kenapa Bu Guru nggak bisa? Oh kalau ini nggak bisa gimana ya? Coba. mm-mm. Jadi anak-anak dirangsang atau distimulasi untuk bisa berpikir kritis. Jadi oh ya kalau ternyata kalau begini harus begini. Ternyata kalau begini mah nggak bisa. Jadi dia mempraktekkan sendiri. Jadi trial and error. Jadi anak-anak belajar dengan pengalamannya sendiri, bukan karena ramah Bu Guru atau bukan karena dikasih tahu Bu Guru. Itu mungkin Pak yang dilakukan di kami. Ya, Terima kasih siap. Pak. Makasih banyak Bu Yayah. Tapi pada intinya adalah kita selalu mendampingi mereka kan di dalam, terutama di kelas ya, khususnya di kelas. Iya pasti Gitu. keamanan dan kenyamanan anaknya Yang pasti. penting gitu.
Jangan sampai tahu kerjain culkeun sama kita, kan tidak ada yang seperti itu ya. CBSA ya. Cul budak CBSA. sina antek. Budak sina anteng. Aduh, Dayu nggak ngerti tuh CBSA. Rooming ya. Iya ya. Ya, intinya demikian. Ibu dan Bapak, memang saat ini yang namanya media digital, meskipun kita labeli sebagai tools ya, tapi tools itu sangat efektif kalau kita bisa merangsang anak-anak bisa lebih berpikirnya lebih kreatif. Kan sekarang begitu ya si zamannya. Setuju gak dengan pernyataan saya itu? Iya, Pak. Tujuh. Setuju, Pak. Betul. Iya kan? Ya, Lagian setuju, dan Pak. mereka gimana? Setuju, Pak. Oh, Sesuai kerma lahirnya sudah digital mereka teh ya. Udah otaknya kan sudah berbeda. Nah, itu Ibu dan Bapak, kita akan membuat itu. Ya, kita akan bikin sebuah cerita dengan video, dengan formatnya video. Yang saya memilih yang Ale itu tadi ya. Tadi kan ada pertanyaan juga yang kritis dari Budia. Kenapa sih gerobaknya gerobak itunya 3 tapi itunya ada angka 4? Kan sebelumnya ada gerobak yang mana ya? Nah, di gerobak nomor 4. Di antara, kalau saya menilai ya, nanti coba deh eksplorasi. Ibu dan Bapak kemarin kan sudah mengeksplorasi ruang murid ya. Dan saya lihat di diskusi Ibu dan Bapak juga ada yang baru tahu ruang murid sehingga bisa menginspirasi. Oh, dari sini sih konten-kontennya gitu ya. Bener kan? Nah, ngaku. Tetapi nanti coba lihat eksplorasi ya. Saya itu menemukan ini salah satu yang bagus dari ruang murid karena saya menemukan banyak juga yang mungkin tidak cocok, entah karena sayanya yang apa ya, entah karena saya yang terlalu sensitif atau apa ya. Sebentar. Tapi saya merasa pas ketika katanya itu pembelajaran PAUD tapi disuruh membaca tulisan yang panjang gitu ya. Kok begini sih kata saya. Nanti dicoba. Masih ada beberapa hal yang saya temukan mungkin perlu banyak perbaikan ya, mungkin perlu banyak lebih kritis lagi kita memilihnya pelajaran-pelajaran yang khususnya nih di ruang murid yang apa yang perlu kita ya cek saya mah kurang cocok weh gitulah inti nama ya. Nah makanya salah satu tapi sudah bagus itu, sudah maksud saya bukan berarti tidak saya mengdiskreditkan ruang murid ya. Ini sangat bagus karena pemerintah menyediakan berbagai media gitu ya yang kita tidak liar lagi harus mencari kemana. Ini udah sangat membantu. Hanya memang perlu perbaikan mungkin ya di tahun-tahun berikutnya ketika membuat medianya itu yang lebih cocok lagi dengan apalagi kita di PAUD ya, yang lebih cocok lagi. Nah infonya di tahun ini akan dibuat, kemarin disampaikan sama Pak Ketum, 1.000 media. Nah dari 1.000 itu setidaknya ada 300 media, sekitar 30% media tersebut difloorkan kepada siapa saja, guru PAUD, termasuk kita ya pelatih-pelatih PAUD, siapa saja yang bisa membuat media dengan format dilombakan. Katanya begitu. Launchingnya harusnya tanggal 20, sekarang sudah lebih dari tanggal 20 ya, 21. Kayaknya Mungkin diundur. segera deh saya Diundur, boleh Kang dapat Wisnu. informasi lagi. Diundur ya? Diundur. Oh oke. Iya. Mungkin Oh, oke. awal-awal Ya mungkin awal Maret. Maret. Jadi kita punya waktu cukup banyak buat teman-teman. Nah, katanya begitu si Direktorat PAUD itu akan menggelar itu. Kalau bagi saya sih mungkin itu sebagai bonus, tapi saya akan mendorong Ibu dan Bapak silahkan ikutan dulu biar kita terinspirasi atau tergerak gitu ya untuk membuat media pembelajaran tersebut. Tetapi yang pada intinya adalah Ibu dan Bapak juga seharusnya bisa membuat, intinya adalah membuat media yang cocok banget buat anak-anak kita nih di kelas di sekolah kita, kan itu ya yang benar-benar karakternya tuh bukan anak-anak orang lain tapi anak-anak kita gitu ya. Ini yang saya ingin dorong, kami ingin dorong Ibu dan Bapak nanti ke sana gitu ya di dalam hasil dari pelatihan ini. Itu tadi Ale. Nah, Ale tadi yang tadi media tersebut itu dibikin dengan menggunakan H5P. Yang tadi itu ini tuh H5P loh. Gitu.
Nah, Ibu dan Bapak, saya ingin ini sebentar ya, sebentar. Ya, ingin mengenalkan dulu sedikit tentang H5P. Jadi, nah ini nih, H5P itu adalah sebuah platform atau saya bilang tuh aplikasi ya, nggak juga aplikasi karena dia ada ini, sudah ada template-templatenya atau saya bilang template deh. Atau authoring tools bahasa kerennya mah. Dia sudah menyediakan berbagai template di template media interaktif khususnya ya. Seperti misalnya interaktif video. Nah, yang tadi yang LA itu, yang Fasal Festival, ini dia H5P-nya menggunakan template interaktif video. Ada juga kita bisa bikin di H5P itu dengan bentuknya tuh course presentation. Ada branching skenario. Ada akordeon, ada advent, ada agomoto. Banyak banget ini teh. Arithmetic quiz, crossword, Cornell. Pokoknya mah buat pendidikan deh. Dari dasar sampai lanjut. Terutama dasar ya. PAUD, dasar ini pakai banyak di sini tools-tools untuk mulai. Drag and drop, dialog cards. Dialog cards tuh yang kayak flip cards gitu ya. Find the hotspot, find the words, banyak. Saya hitung sekarang udah sekitar 55 template. Dan ini gratis, semuanya gratis. Yang penting adalah kreativitas kita membuat dari sisi visual dan interaksinya. Gitu. Iya, itunya begitu sih. Sebuah tantangannya adalah agar dia lebih menarik itu adalah kreativitas kita yang sangat yang paling berperan. Gitu sehingga ini kalau saya bilang yang Ale ini udah sangat baik ini membuatnya. Udah enakeun ya dari sisi kualitas, dari sisi visual, dari sisi ininya ini sudah enak apa sih penyampaiannya ya, ceritanya juga bagus gitu kata saya. Ya, nah ini sebagai gambaran di pelatihan ini saya akan lebih mendalam biar kita bahas dulu yang tentang interaktif video nanti ya, nanti dari sini interaktif video sampai ke dalam-dalamnya. Sehingga nanti Ibu Napa harapannya pas ketika ingin membuat course presentation, branching scenario, itu polanya udah dapat. Oh yang ini mah begini, ada H5P-nya begitu. Kalau udah sekali kena, biasanya yang lainnya kena. Gitu ceritanya nih tentang fitur-fitur tentang H5P ini. Sedikit cerita itu yang akan kita bikin. Ada pertanyaan dulu tidak? Oke lanjut ya. Nah, untuk menuju ke sana, Ibu dan Bapak, kita akan membedah naskah. Makanya dibuatkan dulu naskah duluan atau format naskah yang kemarin sudah dibahas sama Dayu. Ini yang akan kita bedah. Pertama nih, saya akan membuat dari sini. Contoh. Naskah ini dari mana? Ini naskah dulu ya. Nih dari sini. Ini kan naskah yang kemarin yang sudah ditampilkan sama Dayu ya. Betul tidak? Iya, iya, Yang betul Pak betul Wisnu. kan? Yang ini kan Betul. kebun ceria taman sekitar Iya, tuh. iya. Ini dapat dari mana? Awalnya ini adalah dari sebuah ide cerita. Nih ide ceritanya nih saya scratch dulu ya dari awalnya dari ide cerita dulu banget awalnya dulu. Nih ceritanya awalnya tuh seperti ini ide ceritanya. Ya cuman cerita segini aja. eh Judul ceritanya tentang kebun ceria tanaman di sekitarku. Nah, kali ini akan belajar tentang berbagai sayuran hijau. Nah, ceritanya sayuran hijau yaitu bayam, kangkung, dan sawi. Mari kita berhitung dan mengenal sayuran ini lebih dekat. Satu bayam, bayam adalah tanaman hijau, bla bla bla. Ini ceritanya. Nah, dari cerita yang ini kita buatkan menjadi format yang naskah media yang tadi. Seperti apa formatnya dari sini tuh? Ya, seperti yang mana? Yang ini. Nah, saya akan bahas satu-satu. Kenapa harus ada yang namanya identitas media ya?
Yang biasa nih yang kotak-kotak ini yang di dalam tabel itu kita sebutkan identitas media. Yang pertama, identitas media itu bisa menjelaskan ke saya nih, jelas ke kita gitu ya, atau kepada nanti yang memproduksi bahwa di sini tertera ini capaian dan tujuan pembelajaran serta topik pembelajaran. Ini sih yang paling penting nanti akan dilihat pertama. Oh, ini capaiannya ke sini, tujuannya itu ini gitu kan. Topiknya ini. Dan untuk sebuah media, apalagi untuk media anak gitu kan, prinsipnya adalah yang sudah dijelaskan Pak Edi dan Bu Mita bahwa tidak panjang, tombol ring panjang ya. Kita aja ngelihat video panjang udah ngantuk duluan apalagi anak-anak gitu ya. Yang pertama kan tidak panjang, terus ceritanya kalimatnya pendek-pendek. Kan seperti itu. Sehingga kalaupun mau tujuan pembelajaran itu nggak banyak juga. Kalaupun misalnya kita akan menyampaikan banyak tujuan pembelajaran, ya buat medianya tidak satu, tapi misalnya 4, 5 gitu ya, dipecah menjadi berbagai media. Jadi di dalam satu media, TP-nya nggak usah banyak-banyak, 1 atau 2, maksimal 2. Maksimal 2, contohnya seperti itu. Nah, terus di implementasi media pembelajaran, di sini ini cerita tentang karena kita sedang mengkaitkan semua materi belajar kita dengan pembelajaran mendalam. Nah, di sini ini sebuah konektivitas saja sih untuk mengaitkan bagaimana ini dengan pembelajaran mendalam. Biar kita ingat saja. Wah, di sini di media ini saya harus ada ini gitu ya. Khususnya di sini adalah memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Itu aja. Nah, terus ini penulis skenario. Penulis skenario itu adalah ibu dan bapak yang sebagai punya peranan ide cerita. Ya. Contohnya di sini yang penulis skenario utama adalah Dayu. Terus dibantu sama saya nambahin sedikit saja. Nah, pengkaji media atau media engineer itu adalah orang yang bisa mentransfer dari ide cerita itu menjadi sebuah medianya. Nah, di sini untuk yang dicontoh ini adalah saya dan dibantu sama Dayu. Nah, kalau saya lihat ya ibu dan bapak di sini sebagai peserta ini rata-rata kebanyakan para konseptor semua sih. Kepala sekolah, ibu dokter, dosen. Kan pada pelatih itu sudah lebih pada konsep ya yang ininya, yang kuatnya gitu, yang diharapkan memang ibu dan bapak ya menjadi kuatnya itu di sini ketika menumpahkan sebuah ide masuknya di CP-nya yang mana, kan ini udah yang udah menjadi makanan sehari-hari ibu dan bapak ya yang ada di peserta di sini. Nah, kalaupun misalnya suatu ketika misalnya kan ada banyak kepala sekolah di sini yang punya sekolah, yang punya PAUD, yang punya ini kan. Saya foundernya gitu. Kalaupun misalnya nanti saya akan dibantu oleh siapa tuh? Temennya, anak buahnya gitu ya atau pegawainya gitu kan. Ya itu yang sebagai pengkaji medianya. Dan inilah yang namanya naskah sebagai alat komunikasinya dengan mereka. Saya punya ide begini loh. Tolong buatkan ya. Nah, ini naskahnya. Nih salah satu tools untuk mentransfer ide cerita kita kan menggunakan naskah ini. Ini tujuan sebuah naskah itu kenapa menjadi penting. Ya, mereka akan melihat kan dari identitasnya, oh ini tuh tentang ini ya Bu ya, ini tuh capeknya ini ya. Oke, saya ngerti, saya akan bantu. Kan bisa begitu. Itu tentang identitas. Masuklah dia ke sinopsis. Nah, apa itu sinopsis? Gambaran awal dulu, jangan panjang-panjang. Ini tuh tentang apa sih medianya? Jadi dia nggak perlu ngelihat cerita yang tadi saya lihatkan ya, cerita besarnya, tetapi dia akan melihat sinopsis ini. Oh, medianya itu tentang apa nih? Tentang ini gitu ya. Ini kita lihat nih. Sinopsis utamanya itu ada di sini di paragraf 2 kalau di naskah saya ya. Ini naskah yang pertama itu cuman menceritakan bahwa ini itu adalah interaktif. Tetapi di sini ceritanya. Pada awal video, anak dikenalkan mengenal tanaman sayuran. Ini bukan mengenal tanaman sayuran hijau yaitu bayam, kangkung, dan sawi. Anak dikenalkan dikenalkan bentuk, warna, dan manfaat sayuran tersebut bagi kesehatan tubuh. Setelah itu anak diajak untuk menghitung sayuran yang tampil di video. Pada saat berhitung, anak juga mengetahui manfaat sayuran tersebut. Ya kan? Jadi di videonya itu anak dikenalkan tanaman sayuran hijau, anak dikenalkan bentuk warnanya seperti apa dan manfaatnya seperti apa, lalu dia diajak untuk berhitung. Kan kebayang sama kita ya, oh gitu medianya teh gitu ya, yang akan dibuatnya tuh gitu.
Terus kemudian anak diajak untuk belajar berhitung melalui permainan drag and drop. Oh, ternyata ada permainan nih di medianya, yaitu memetik atau menggeser sayuran ke dalam keranjang. Di akhir cerita, anak diminta untuk merefleksikan sayuran yang dipelajarinya dengan permainan memilih gambar. Kira-kira saya ingin mendapatkan masukan dari ibu dan bapak membaca sinopsis cerita ini. Sudah kebayang nggak sih medianya itu akan seperti apa gambarannya? Gambaran ceritanya kebayang nggak? Bayang, Pak. Kebayang kan? Bayang. Pak, Iya, sudah oh gitu terbayang toh. dengan jelas. Iya, kebayang. Kalau tentang hasilnya nanti di luar bayang atau tidak kan, wah itu urusan nanti. Bayang. Tapi kebayang dulu kan? Nah, itu ceritanya. Itu yang namanya kita membuat sebuah sinopsis atau skenario. Nah, lanjut nih. Lanjut. Barusan kan sinopsisnya kan cerita pendek. Barulah kita masukkan cerita-cerita kita menjadi skenario cerita atau treatment. Ini didapat dari mana? Yang namanya skenario ini kan didapat dari scratch yang tadi ya, yang ini kan? Salah. Yang ide cerita mana? Cerita kamu. Oh, harus ke ini. Yang tadi lah yang di yang awal, yang ide cerita awal kan? Mana sih? Nah, dari sini. Kan artinya dari scratch scratch biasa atau scratch itu kotretan ya, dari kotretan kita tuangkan ke dalam naskah yang tadi, yang menjadi sebuah skenario media. Nah, tetapi di sini ditabelkan, nggak ngaguluyur per paragraf, ditabelkan agar kita itu tahu ini nomor satu itu atau scene satu ketika layar satu dia akan cerita apa. Ketika halaman 2 dia cerita apa. Ya, no tuh bisa halaman, bisa scene kita nyebutnya, kita sebutkan aja halaman. Kita halaman 4 itu cerita apa. Halaman 5 dia itu akan mengikan apa gitu. Nah, di sini dimasukkan ya menjadi tabel. Contoh untuk yang cerita saya dengan Dayu itu yang di halaman 1 itu menampilkan tentang judul Kebun Ceria Tanaman di Sekitarku. Di halaman 2 cerita tentang cerita yang pertama ya. Kali ini kita akan belajar tentang berbagai sayuran hijau yaitu bayam, kangkung, dan sawi. Mari kita berhitung dan mengenal sayuran lebih lanjut. Gitu dan seterusnya. Halaman 3 ini ceritanya, halaman 4 ini ceritanya. Kan buku cerita anak begitu ya. Setiap lembar ini ceritanya, setiap lembar itu ceritanya. Seperti itu sampai halaman terakhir. Ya. Nah, itu yang kita sebut dengan skenario cerita atau treatment. Kita udah kelihatan, oh ini halaman-halamannya itu sampai sana. Ya, ini yang harapannya dari kita, Ibu dan Bapak bisa membangunnya sampai sini aja. Skenario cerita itu sudah sangat bagus. Dan akan lebih bagus poinnya kalau misalnya Ibu dan Bapak bisa sampai ke naskah media. Karena kalau ke naskah media itu ini sangat teknis banget. Udah sangat teknis karena membahas tentang visual dan audionya. Nah, saya nyebut ya di sini akan buat sebuah kolom catatan biar Ibu dan Bapak lebih bebas lagi mencatatkan itu maksudnya tentang apa gitu ya. Nah, misalnya di scene 1 kan visualnya itu tentang judul, di sini disebut teksnya animasi, teksnya apa? Kebun ceria, tanaman di sekitarku, visualnya. Ini sebenarnya kalau di biasanya gitu ya nggak ada yang namanya gambar latar tuh di teks digambarkan seperti ini. Ini hanya untuk membantu Ibu dan Bapak aja ketika kita membuat sebuah visualisasi. Biasanya mereka langsung yang namanya gambar, iya gambarnya seperti ini. Audionya seperti apa? Nih. Ada voice over, kebun ceria, tanaman di sekitarku. Pakai musik latar, musiknya musik latar anak ceria. Nah, akan lebih bagus misalnya kalau sampai sini. Ya, ini teksnya visualnya akan ada apa saja sih di dalam scene 1, audionya akan ada apa aja. Karena ini nanti akan dimengerti oleh teman kita atau staf kita yang nanti akan membantu membuat video ya kalau misalnya kita dengan bantuan orang lain. Mereka akan ngelihat ke sini.
gitu. Terus ada istilah PIP, picture in picture, wah itu lebih 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 teknis. Nah ini akan sangat sangat bagus kalau misalnya Ibu dan Bapak bisa sampai membuat seperti ini. Nah ini saya kasih contohnya dan bisa di-download di LMS gitu ya. Tetapi kalau dalam pelatihan ini Ibu dan Bapak sampai sini saja, sampai ke skenario cerita atau treatment, itu sudah sangat bagus dari kami. Kayak kami sudah sangat mengapresiasi. Gitu ya, tidak apa-apa. Nah, itu ceritanya yang namanya naskah tuh Ibu dan Bapak kita yang kemarin sudah dijelaskan kenapa pentingnya dan seperti apa perencanaan sama Dayu. Dan di sini secara teknis saya menjelaskan bahwa kita akan membuat sebuah naskah buku cerita dalam format video dengan format yang tadi, template yang tadi. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Izin bertanya, Pak. Oke. Pak, kalau sampai yang di naskah tadi itu kita kan baru maaf yang sudah ada gambarnya. Itu kan belum ada perintah-perintahnya, Pak. Kalau nanti buat itu perintahnya dari mana, Pak? Karena saya sudah sampai di gambar yang tadi, sudah selesai gambarnya. Cuma saya bingung perintahnya nanti saya taruh di mana ataukah saya minta untuk bantuan AI sekalian gambar itu dan perintahnya juga atau bagaimana atau nanti kita tambah sendiri. Ah, nanti saya akan menjelaskan tentang aset. Gambarnya tadi itu Oh, gitu. saya juga itu pakai AI. Itu salah satu prompt yang saya pakai, saya simpan di Hmm. situ. Kalaupun misalnya Bunda tidak akan Ya. pakai teksnya, cukup gambarnya saja tidak ada masalah. Maksud Gam- saya perintahnya, Pak. Kalau tagnya sudah, gambarnya udah jadi, cuma kan belum ada perintah. Jadi misalkan memilih ini yang kalau saya kan memang temanya Kota Solo. Ini yang ada di Mm-mm. Kota Solo apa aja. Jadi maunya saya kan multiple choice. Tapi itu, nah pilihan multiple choice itu kita buat lagi sendiri atau sekalian kita minta bantuan di AI. Karena kalau saya tadi nyoba di AI itu nggak bisa jalan, Pak. Jadi hanya gambar, nggak bisa gerak. Oh, nanti perintah pas ketika jadinya ya hasil Ah, akhirnya ah. ya. Oh, enggak, itu di H5P berarti kita bahas Oh besok, Bun. gitu. Oke oke Ada Pak. ya 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 untuk ya interaksinya ya. Maksud ya Ibu ya interaksinya ya. 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 Iya. Makasih. Oke, ya. Anak-anak PAUD udah bisa multiple choice, Bun? Kan gambar Bapak. Oh, Multiple choice-nya bukan gambar. tulisan tapi gambar. Oh Iya. iya iya iya. Multiple image berarti ya. Oh iya Multiple. multiple image. Iya Ya iya ya iya iya. Ada besok kita bahas ya. Seperti yang tadi berarti kan kalau multiple image ya. ya. Yang mana Siap nih? siap. Ah, Iya. yang bisa yang dipilih gitu kan. Yang tadi itu milih apa sih? Nomor satu, nomor dua, nomor tiga, jalan satu dan jalan dua atau jalan tiga itu kan Ya iya perintahnya kan? itu. Iya. Ya Itu besok. ya siap siap Pak. Makasih. Oke. eh Oke, tentang media yang akan dibuat sudah jelas ya? Ya. Pak, izin Ah, bertanya, Pak. Sebentar, Pak. oke. Ani Alfiah, Pak, yang terkait dengan ini sinopsis, saya kebingungan di situ karena kan kalau kita kait sinopsis itu adalah mungkin gambarannya gitu ya, Pak, gambaran tentang Mm-mm, media yang akan kita mm-mm, kita buat. Terus mm-mm. yang skenario cerita tadi itu berarti langkah-langkahnya gitu. Apakah Ya, kalau sinopsis itu mengacu pada langkah-langkah atau bagaimana, Pak? Mungkin bisa diberikan clue untuk membuat sinopsisnya gitu, Pak. Terima kasih. kalau ya biasanya sih saya ngebuat langkah-langkah dulu ya biasanya ya kalau saya. Jadi sinopsis itu tuh cerita gambaran cerita singkatnya lah. Kan gak akan mungkin misalnya pas ketika saya nanya ke Bu Anik ya, Bu Anik ini teh video tentang apa? Terus Bu Anik teh menjelaskan, ini yang pertama langkah satu, menjelaskan tentang gambar ini, langkah dua tentang ini, langkah tiga, kan tidak akan mungkin begitu ya. Pasti kita menjelaskan bahwa menceritakan ini teh cerita video tentang ini, nanti si anak tuh kan begitu ya. Eh, tetapi kan dari situ tuh biasanya kan sudah yang kebayang kita tuh udah langkah-langkahnya sudah kebayang duluan kan? Ya barulah dimasukkan dalam cerita singkat yang tertuang dalam sinopsis gitu sih ceritanya. Izin Mungkin kebayang ya bertanya, sama Bu Anik Pak. ya. Ah. Bu Ros, Iya, kemarin kan waktu dengan Bu Ida, Bu Ayu, itu diajarin untuk membuat naskah dan juga skenario. Nah,
Tapi kita Mm-mm. pakai scanner itu lewat ChatGPT. Kan saya Mm-mm. udah buat dan sudah upload, Pak. Mm-mm. Tapi ketika saya melihat skenario Bapak itu kan berbeda. Apakah format itu harus sama? Karena di ChatGPT itu kan sudah ada step-stepnya, durasi visualnya, Mm-mm. durasinya, visualnya, kemudian Ya, tahu narasinya. saya. Kebetulan saya memasukkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, Pak. Mm-mm. Kemudian itu juga ada interaksi anak dan kemudian terakhir adalah tujuan pembelajaran. Apakah ini salah gitu, Pak? Apakah harus baku formatnya Pakai atau format yang saya, bagaimana? Budi. Mohon Ganti lagi. ganti lagi pakai yang format Bapak tadi ya. Ah, karena ini bagian yang tadi ini adalah bagian tools komunikasi buat saya. Saya akan Oke. membacanya tuh dari atas tujuannya apa dulu ini tuh apa. Bukan. Nah, jadi dari hasil yang ChatGPT yang kemarin, hasil kemarin ditumpahkan pakai format yang punya saya. Kan gampang ya. Tinggal Oke. di itu aja. Agak sulit juga sih, Pak. Kenapa Terus gini, sulit? Pak. Boleh nggak Bapak kirim format skenario-nya di chat kita? Oh, sudah Supaya di LMS sudah saya itu kan kirim. Ada di gimana? LMS. Heeh. Ada di Sudah kalau LMS dari ya? kemarin. Saya udah bukanya kemarin, Pak. Bapak Iya, sudah belum dari buka yang kemarin sekarang. Tukang Sayap juga. Baik. Saya coba Ya. lagi, Bapak. Ya, nanti Ada, teman-teman ada. dibantu ya kalau misalnya ada yang belum sempat ngebuka di LMS, mungkin ada yang mau kirim di WA group, bantu ya. Nah, itu tinggal download aja Bu Ros. Udah saya simpan kok di Terima materinya kasih, Dayu Pak. kemarin. Materi 5 ya, Pak? Materi Dayu tuh 3 ya? Tiga. Materi 3. Oh, baik. Baik, Pak. Iya. Tapi belum bisa ngupload tugas ya, Pak? Tugas nanti di 5 toh. Ya. Bapak Udah saya 3 kan izin, saya Pak. dulu. Saya udah ngupload tugas, Pak. Gak apa-apa nanti di ini aja bisa dihapus dan ditimpa Oh lagi. ya. Oke, Iya. baik. Terima kasih. Ya pakai template itu ya yang saya nanti teman-teman kalau atau Buros kalau udah download minta tolong dikirimkan di WAG misalnya buat teman-teman yang lain sangat Saya izin kirim di chat ya. Ois mantap. Udah Hatur nuhun dikirim, pisan Kang Pak. Saep. Wah, Mas mantap nih. Sami-sami. Saya kirim di grup Oke, makasih banyak. Oke, gitu ya. Nah, itu yang akan kita buat. Saya sudah kebayang sih pasti hasilnya akan lebih bagus-bagus nih, bagus-bagus banget karena ceritanya akan mantap ya. Jangan ngikutin saya gitu ya. Si Pak Wisnu cuma nerangin gini-gini doang ya. Saya harapannya Ibu dan Bapak bisa kreatif lebih banyak lagi. Mungkin saja ada cerita-cerita yang lebih ceritanya itu kayak cerita. Saya ngelihat ada yang kemarin tuh yang ngebuat siapa tuh yang video 3D sih ada di sini nggak ibunya Bunda tentang Kancil bisa terbang. Kancil bisa terbang. Coba Yang toh. buat saya hanya skenario storyboardnya, tapi Bu yang Ria, kreatif iya toh? Mas Arthur. Ya. Iya. Nah, ya nggak apa-apa kan ceritanya seperti itu kan ceritanya asik gitu ya. Si Kancil bisa terbang. Mungkin versi Burianya sendiri atau versi singkatnya ya. Kan yang Kancil tuh 9 menit ya. Atau versi interaktifnya kan bisa demikian. Oke. Itu. Nah, ini saya harus cepet nih. Waktu kita tidak cuma sebentar lagi ya. Ibu dan Bapak, jelas ya tentang naskah. Nah, kita lihat ya di naskah sini. Di naskah ada pas ketika kita membuat gambar, saya ini generate pakai AI. Ya, Ibu dan Bapak harapannya thanks to AI tidak apa-apa kalau mengenerate pakai AI. Tapi mungkin yang perlu dijaga adalah konsistensinya ya, konsistensi gambar. Kadang kan AI itu pas ketika kita buat di gambar pertama karakternya anaknya seperti ini gitu ya, pas ketika kita nge-produce anak yang kedua, karakternya itu jadi beda. Ya. Gitu ya, suka gitu kan? Ya, tapi kalau kita tentukan karakternya awal gitu bisa ngikutin, Pak. Cuman kalau Canva mesti berubah kalau saya pakai Canva. Iya. Pakai ChatGPT bisa. Iya, ChatGPT. Kalau ChatGPT lebih konsisten ya. Nah, harapan saya apapun misalnya toolsnya mau ChatGPT, mau Gemini, mau Canva, monggo. Saran saya karakternya
mohon diperhatikan gitu ya, jangan sampai rubah-rubah gitu. Ini saya perlihatkan ya, yang saya buat di karakter yang apa, yang barusan di naskah saya. Sebentar, ChatGPT. Ini sebagai ini aja. Oh, ini bukan punya saya ChatGPT-nya. Mungkin di sini. Nah, ini dia. Hmm, cerita anak tentang bayam. Termasuk cerita pun saya mengenerate pakai ChatGPT. Nama ada AI sangat dimudahkan ya. Tetapi jangan serta-merta dicopas langsung dikasih ya, meskipun dia ChatGPT itu ngasih durasi, ngasih kolomnya seperti itu bukan berarti hebat loh. Belum tentu itu yang terhebat. Banyak sekali yang meskipun tampilannya bagus ya, tetapi isi-isinya tuh nggak bagus. Isi-isinya itu malah menyimpang. Jadi itu harus kita inikan lagi, kita harus lebih selektif edit lagi pokoknya mah. Kalaupun dia ngasih format yang bagus, ya formatnya aja kita ambil, tapi isi-isinya harus kita edit lagi, review lagi. Sebentar, ini ya. Oh, ini nih ilustrasi kebun sayuran. Bukan. Cerita anak tentang bayam. Pak, izin Pak, saya lagi buka modul, tapi yang ada di situ naskah skenario-nya di bagian mana ya? Naskah tuh filenya. Yang di-download tadi. Filenya judulnya naskah, tapi di dalamnya kan ada bagian skenario. Sub nomor 3 kalau nggak salah. Di file naskah tersebut, naskah video interaktif ya, yang pertama kan ada judul media, yang kedua ada sinopsis, yang ketiga ada skenario cerita. Gitu ya Pak. Dapatnya naskah, oke saya cari lagi Pak. Ini di filenya, di dalamnya itu. Itu apa yang dimaksud sama Ibu? Itu yang dimaksud skenario itu ini. Ini kan? Bu siapa tadi ya? Iya Pak, di Yang bawahnya Pak. Oke siap Pak. ada ya di Udah ada. bawahnya kan? Ya oke, makasih banyak. Oke. Nih, karena setelah membuat naskah, kita akan memproduksi aset dulu. Oh, saya ke sini dulu deh. Ya, pergi ke festival sudah. Terus bedah naskah yang barusan saya sudah. Dari ide cerita kepada sebuah naskah cerita, sinopsis dan skenario cerita. Nah, kita akan mengumpulkan aset media. Ya, aset media itu apa? Aset media adalah materi, berbagai elemen atau materi seperti gambar, video, audio, teks, dan grafik yang akan digunakan untuk produksi atau distribusi konten atau media. Kan ini ya yang menjadi sebuah hal yang penting yang perlu kita kumpulkan bersama. Kita ngumpulin gambar, kita memproduksi audio, kita memproduksi video, kita ngambil video, animasi segala macam. Itu yang kita sebutkan aset. Nah, terima kasih kepada AI yang bisa kita gunakan khususnya bagi kita di Guru PAUD untuk memproduksi media atau aset-aset gambar ini. Nah, contoh saya pakai prompt ini nih. Di gambar saya promptnya ini. Buat sebuah gambar ilustrasi 2D horizontal tanpa frame anak usia 5 tahun yang sedang berada di kebun sayuran yang hijau. Terdapat sayuran seperti bayam, sawi, dan kangkung di kebun tersebut. Anak tersebut berada di posisi kanan gambar dan terdapat pula bunga berwarna-warni di sisi gambar, kupu-kupu, dan kumbang. Nah, harapannya Ibu dan Bapak pas ketika membuat prompt juga sejelas mungkin ya. Inginnya seperti apa, posisinya di mana, terus akan ada gambar apa. Karena prompt yang lebih detail akan menghasilkan produk yang menghasilkan output yang lebih baik.
sebagai tips, karena yang namanya inkonsistensi dari AI mengenerate sebuah gambar, tipsnya adalah ini. Kita bikin sebuah karakter dulu. Contohnya karakternya seorang anak dengan memakai bandeau biru dan baju terusan coklat yang selalu ceria. Hasilnya ini, si anak ini akan selalu berada di setiap prompt yang akan di-generate. Nih, saya tampilkan prompt saya. Ini saya tampilkan dulu di atas sebagai contoh. Awalnya gini. Buatkan ilustrasi 2D gambar horizontal tanpa frame anak 5 tahun seperti pada karakter yang diunggah bla 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 ya. Ada bayam, sawi, kangkung. Nah. Hasilnya itu seperti ini. Tapi saya kurang puas. Bukan ini ya karakter saya, anaknya. Bukan yang seperti ini. Sehingga saya membuat sebuah karakter anak tuh ini. Ya, jadi saya akan di ChatGPT karena di ChatGPT saya pakai ChatGPT ya, kebetulan. Nanti kalau misalnya Ibu dan Bapak mau pakai game ini silahkan saja. Tapi kalau pakai Canva agak suka miss-miss. Jadi saya pakai ChatGPT untuk mengenerate gambar ini. Saya kan tinggal add photo and files ya. Terus saya sisipkan si gambar dia gitu, si gambar anak kecil tadi. Barulah kita masukin yang namanya si ilustrasi promptnya. Ilustrasi 2D gambar horizontal tanpa frame anak usia 5 tahun seperti pada karakter yang diunggah sedang berada di kebun sayuran yang hijau. Terdapat sayuran seperti bayam, sawi, dan kangkung di kebun tersebut. Anak tersebut berada di posisi kanan gambar, terdapat pula warna bunga berwarna di sisi gambar, kupu-kupu, dan kumbang. Generate, ini hasilnya. Oh, saya puas dengan hasil yang ini. Nah, terus kan ada cerita generate lagi gambar yang kedua. Karena kan saya butuh scene yang kedua ya. Scene kedua tuh tentang dia itu dia sedang memegang perkenalan di sini saya. Sehingga saya membayangkan di situ anaknya itu sedang memegang sayur sawi, tapi posisinya saya ubah berada di sebelah kiri frame dengan latar belakang kebun sayuran. Tetapi gambar si anak tadi saya sisipkan lagi agar memproduksi si anak yang barusan gitu. Nah, tampilannya ya, dan saya puas dengan tampilan yang ini. Gitu. Terus dan seterusnya. Yang ketiga, ilustrasi gambar hasilnya tanpa frame anak 5 tahun seperti pada karakter yang diunggah. Ini tinggal saya copy saja, copy paste saja sih dari yang sebelumnya saya kopikan yang ini. Terus saya paste ke yang baru, ubah-ubah dikit. Karakternya di pojok kanan bawah dengan posisi close up, sedang menerangkan gambar di tengah. Nah, hasilnya ternyata seperti ini. Oke, saya ingin tahu ada pengalaman Ibu dan Bapak pas ketika menggunakan AI untuk mengenerate gambar. Terus mungkin ada kesulitan atau misalnya tantangannya seperti apa? Atau gampang-gampang aja buat Ibu dan Bapak? Mohon izin Bapak. Oke. Pengalaman saya itu ketika mengenerate gambar itu lama sekali itu Pak. Loadingnya itu tantangannya itu gimana Pak? Kalau Loading. konsistensinya memang sudah pernah mencoba seperti Bapak, jadi dengan selalu melampirkan karakter yang memang kita inginkan, jadi tetap konsisten begitu. Cuma Lola gitu loh, lambat banget, kadang sampai 1 jam gitu baru. Oh iya, Bunda pakai apa? ChatGPT yang ini sih gratis. ChatGPT ya? Iya. Bunda pernah coba pakai Gemini nggak? Belum pernah. Coba. Pernah, cuma nggak pernah generate gambar. Kalau Bunda punya ini nggak akun belajar ID? Punya. Nah, Ya kalau pakai itu misalnya. berarti coba kalau Gemini pakai belajar kan ini mah pas-pasan gimana selera ya. Iya. Kalau yang namanya tools AI itu karena mungkin Bunda udah kebiasaan pakai ChatGPT kan? Iya, lebih sreg. Jadi lebih serag. Kayaknya dia udah tahu saya gitu. Sudah kenal, waduh. Terus Bunda jadi kenal dia gitu ya. Aduh, kalau udah pada saling kenal harus gimana tuh? Tapi gini, ya saya juga nyobain ke Gemini, memang tapi powerful juga. Yang pada akhirnya sih memang saya masih jatuh cinta ke ChatGPT ya. Itu mah selera lah. Kalau selera tidak bisa diperdebatkan, kita nggak bisa memperdebatkan selera.
Tetapi coba Bunda yang Gemini, karena Gemini itu kalau kita pakai akun belajar ID, itu kita dikasih fitur yang lebih up levelnya. Mendekati pro-nya lah. Siap. Karena udah dibayarin itu sama pemerintah. Oke. Kalau kita sudah bisa pakai AI-nya Gemini, hanya memang si itunya pro, hanya memang dia tidak bisa merekam si pola kita Gemini karena kita Iya. pakai belajar ID. Cuman dia bisa lebih cepat. Jadi dia disebutin. Jadi akhirnya itu seperti tidak kenal terus sama kita. Nah, Izin Pak Wisnu. gimana Bu Yuyun? Sebentar saya ini dulu Bu. Siapa tadi? Zulfa. Bu Zulfa ya. Komentari dulu Bu Zulfa. Seperti itu Gemini. Terus saya pakai ChatGPT, saya bayar sih, Bun. Ya, siap. Tapi pakai yang Go, yang murahnya kan ada yang 75.000 kalau nggak salah. Oh iya. Tapi sebulan udah berhenti biasanya gitu. Terus Seperlunya aja ya Pak ya. seperlunya aja. Kalau itu mah tips saya Sesuai aja. kebutuhan. Tahu kebutuhannya, kalau enggak ya. Kalau tidak butuh ya udahan. Kalau butuh saya pakai. Makasih Enggak Pak. itu. Ya itu Iya sih. kendalanya Pak, pengalaman sih. Iya sih memang yang kalau yang gratisan dia itu juga ini akan menjadi lebih lama ya katanya begitu ChatGPT. Iya. Udah kasih warning. Tapi coba deh. Oke, siapa tadi Bu Yuyun? Ada praktik baik yang lain Bu Yuyun ya? Iya Pak. Kalau pengalaman menggunakan ChatGPT sama Gemini itu kemarin kebetulan kami itu sudah membuat buku cerita anak, belum sampai ke video interaktif sih. Buku cerita anak, kalau pengalaman pakai Gemini itu ilustrasi gambarnya itu lebih bagus. Konsisten. Hasil kayak pemilihan warna, kemudian ilustrasi gambar tokohnya itu kayak lebih detail dibandingkan Iya. ketika kita minta ke ChatGPT. Iya, tapi kan itu selera, Bun. Kan Iya kita sih. sepakat selera tidak bisa diperdebatkan ya. Enggak, cuma mau sharing aja. Ya, Jadi kita betul. mencoba menggunakan prompt yang sama, dimintakan ke Gemini sama ke ChatGPT itu hasilnya berbeda banget kayak gitu. Itu berbeda memang. Iya. Terus Gemini itu dia punya tools untuk storyline ya kalau nggak salah. Aku lupa Storybook, Pak. namanya. Story apa? Storyboardnya, Storybook. ya, Dia punya storybook. Ya, betul. Jadi pas ketika kita bisa bikin cerita kan dia bisa membuatkan itu ya. Meskipun agak susah Cuma itu ada kalau kita kelemahannya, interaktifkan. Hah? ada kelemahannya Pak Wisnu. Saya Apa itu? bolak-balik bikin storybook, bikin buku pakai storybook. Kelemahannya adalah itu tadi tidak konsisten gambarnya. Jadi Iya. tokohnya Tapi itu Bu Yuyun mah konsisten cenah. Nah, ya gitu. kadang Ya, mungkin gimana jari kita nih. dikasih clue tokoh konsisten gitu, konsisten. Oh gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuyun. Sama-sama Iya. Ibu. Ya makanya kalau tools itu saya simpulkan seperti kita suka kepada sebuah makanan ya. Karena pas ketika di generate gambar sendiri kan tidak bisa disebutkan bahwa ini yang paling bagus, ini tidak ya hasil gambar itu. Seperti musik kan. Apakah musik dangdut yang paling bagus, musik pop tidak, atau sebaliknya kan tidak. Itu mah gimana selera. Eta mah. Oh, enggak, silakan ini aja masing-masing ya. Tapi pada itunya tipsnya seperti itu sih. Kalau saya tadi merancangnya setelah saya menyusun naskah terus merancang asetnya saya pakai AI generatif dan tidak pakai Canva tapi AI generatifnya karena Canva sangat tidak konsisten gitu untuk sebuah buku cerita. Ibu dan Bapak ada yang sama sekali belum pernah menggunakan AI generatif untuk ini ya? Untuk perbantuan kita khususnya dalam generate sebuah gambar? Izin berbagi, Pak. Oke, monggo. Untuk ChatGPT, kalau yang gratisan itu kan memang terbatas ya Pak ya. Pertanyaannya hanya sampai berapa dianya mau ngomong terus sama kita. Habis itu kita kan di stop. Tadi dan beberapa kali itu saya ngakalinya saya masuknya pakai Pak, pakai akun yang lainnya. Wah. Bisa.
Bisa, Pak. Jadi monggo kalau teman-teman misalkan kita belum selesai tapi sudah sama ChatGPT suruh istirahat nunggu besok lah kita buka pakai akun lainnya. Bisa, Pak. Walaupun Oke, itu dalam satu sip. laptop. Mungkin bisa Makasih tipsnya, itu dipakai. tips Iya sangat Bun, bagus bisa sekali itu ya. memang bisa. Mantap, itu tips buat kita semuanya tuh. Oke, Bun, setelah saya lanjut dulu ya, Bunda, nanti kita diskusi lagi. Setelah kita membuat aset, nah, sebentar, saya buka catatan dulu. Aset sendiri termasuk audio, karena ada voice over. Seperti saya yang di naskah yang saya buat itu kan ada voice over. Canva menyediakan sebuah voice over yang berbantuan AI, tetapi saya sangat tidak merekomendasikan sekali karena tidak ada emosi di situ. Apalagi kalau buku cerita kan harus melibatkan emosi ya. Pas ketika menceritakan, wah, saya mah tidak sejago Bunda nih. Guru-guru PAUD sangat bisa membawa anak-anaknya larut dalam cerita ya. Sebentar saya menekan Kanva. Oh ini Kanva saya ya padahal. Contoh, eh nah, eh, saya akan mengajak atau memberikan contohnya sih membuat membuat cerita saya ini saya menggunakan videonya pakai Canva. Kenapa? Karena banyak elemen-elemen di sana yang sudah tersedia ya di Canva. Saya tidak harus mencari banyak banget elemen-elemen yang lainnya. Jadi kalau di Canva itu saya tinggal bikin buat kan, gini kan. Terus tinggal bikin buatnya video kan. Videonya saya pilih yang video horizontal. Barulah nanti kita masukkan elemen-elemen atau aset-aset yang sudah kita siapkan di sini. Saya akan ngajak dulu ke sini, ke audio. Sudah tahu belum nih di Canva bisa bikin audio ini? Audio AI terutama? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum nih. Nah, saya akan merekomendasikan Bunda pas ketika ada voice over, saya akan sangat senang kalau misalnya voice overnya itu buatan kita sendiri, apalagi suara Bunda. Karena emosinya akan lebih jelas. Contoh ya. Ini yang saya akan yang dihasilkan sama AI. Dia cuma ada pilihan dua, Adi atau Citra. Misalnya saya akan pilih Citra. Tahu nggak kalau burung emu dan kanguru tidak bisa berjalan mundur? Kedengeran nggak sih itu? Kedengaran. Ya kan? Kedengaran, Pak. Gayanya gitu banget ya. Nih saya ini kan nih. Coba ya. Kali ini kita akan belajar tentang berbagai sayuran hijau yaitu bayam, kangkung, dan sawi. Mari kita berhitung mengenal suara lebih dekat. Meniwa emosi ya. Robot ya, Pak. Iya. Kan kalau dengan anak tidak begitu ya. Maksudnya kali ini kita akan belajar tentang berbagai sayuran hijau Nggak yaitu mau dengerin bayam. anak-anak Kan lagi. begitu ya. Iya, betul. Emosinya tuh ada gitu biar anak tuh larut dengan cerita kita. Betul. Nah, makanya untuk voice over itu ya suara kita di dalam sebuah cerita gitu ya, di sebuah gambar. Saya akan ngajaknya Ibu dan Bapak jangan pakai voice AI. Belum ada yang bagus deh, apalagi untuk bahasa Indonesia. Meskipun ada yang bilang, wah ini kalau komanya pas dia akan bagus. Nggak ada, emosinya tetap aja. Nah, kalau di Canva ada rekam sulih suara ya, di sini kan. Nah, meskipun bisa pakai yang lain, apapun ya yang biasa Ibu dan Bapak pakai. Kalau di Windows itu dia pakai voice recorder. Kalau Ibu dan Bapak pakai Mac, bisa pakai QuickTime. Ya, kalau pakai MacBook. Tapi saya ngasih contoh di Canva pun ada gitu kan. Kita bisa bikin rekaman sulih suara. Contohnya tinggal klik aja rekam di sini. Terus di sini kita tinggal masukin. Sebentar, ini apa sih suaranya tuh? Teksnya tuh. Aku lihat dulu contekannya.
Oh iya, di tengah ini. Canva. Nah, tinggal klik rekam kan? Klik rekam. 2, 1. Kali ini kita akan belajar tentang berbagai sayuran hijau, yaitu bayam, kangkung, dan sawi. Mari kita berhitung dan mengenal sayuran ini lebih dekat. Selesai. Nah, Ibu dan Bapak, pas ketika menyusun video, ada yang pernah menyusun video di dalam Canva nggak? Belum. Belum. Belum ya? Pak. Belum. Belum. Oke. Pernah, Pak. Saya Pernah. pernah. Dah, saya praktikkan sebentar ya. Yang pertama ketika di dalam naskah Ibu dan Bapak itu menyusun membuat videonya, terus sudah menyiapkan aset-asetnya ya, udah menyiapkan gambarnya, sudah menyiapkan elemen yang lainnya gitu ya. Yang pertama kalau dibuat ya sebagai tips adalah suara dulu, voice over. Karena kalau gambarnya dulu terus voice overnya di belakangan, nanti tuh pas aduh tidak pas dengan suaranya, harus nyusun ulang. Nah, saya akan kalau gitu saya share-nya yang desktop saya deh. Nih. Ini kan cerita saya ya. Bentar. Oh jadi nggak bisa ditarik. Ntar saya tarik gedein dulu. Oh, kurang klik. Ini kan Pak. Oke, saya zoom, share, desktop. Nih, kan ceritanya gini. Ini kan di scanner cerita kan ada ini ya, ada kata ini nih. Saya akan masuk di cerita sini deh. Nah, voice di audionya adalah ini voice overnya. Kali ini kita akan belajar tentang berbagai sayuran hijau yaitu bayam, kangkung, dan sawi. Atau dari awal deh. Kebun ceria tanaman di sekitarku ini ya. Visualnya adalah kebun ceria dan tanaman sekitarku. Saya siapkan dulu itu. Ceritanya saya sudah menyiapkan tadi gambar-gambar aset-asetnya. Aset-aset saya itu yang di cerita saya ada di sini. Sebentar. Diklat media interaktif, petualangan kebun ceria. Nah, Ibu dan Bapak, ini kalau ngelihat ya di aset-aset saya, pas ketika Ibu membuat aset atau mengumpulkan aset, tadi kan gambar ya. Buat folder audio, gambar, dan video. Ini tipsnya sih. Di gambar, saya udah nyiapkan berbagai gambar aset-aset gambar saya yang tentang si naskah yang saya buat ya. Ada gambar scene 1, scene 2, scene 3 saya sebut begini. Scene satunya ini gambarnya udah saya siapkan. Scene 2, scene 3 ini dibuat oleh generate apa? Ini di-generate oleh AI semuanya sama saya. Scene 5, scene 6 semuanya gitu. Ya, 7, 8, 9, 10. Termasuk gambar-gambar si sawinya, si bayamnya. Nah, ini yang saya akan gunakan untuk besok. Saya membahas ini nanti besok. Terus saya juga sudah menyiapkan ini si aset-aset audionya. Nah, si voice over saya menggunakan QuickTime, bukan menggunakan Canva audio yang tadi ya, karena saya lebih suka itu saja sih, karena baru yang suka aja, kan selera mah tidak bisa diperdebatkan ya. Jadi saya simpan di sini, scene 1, scene 2, scene 3, scene 4, scene 5, saya simpan di sini. Gitu, termasuk aset video kalau ada. Nah, tetapi saya ngasih tahu di Canva misalnya daripada Ibu dan Bapak, saya repot kayak Pak Wisma repot, saya harus masukin unggah lagi seperti ini. Saya mau rekam di sini nggak apa-apa, gitu. Ngerekam di sini nggak apa-apa. Ya. Nah, ini saya akan memasukkan di halaman 1 saya adalah judul. Berarti saya akan memasukkan gambar ini dulu. Berarti di Canva, di audionya itu apa sih? Kebun ceria tanaman di sekitarku, saya akan buat itu.
Ini saya hapus dulu ya. Saya akan membuat audionya di sini. Audio rekam suara asli. Wah, muter, Bentar. Mulai puasa ini Pak Wisnu. Aduh, puasa Mbak Uji. Bentar. Mana tadi? Oh, di sini. Buat desain saya video. Itu pakai Canva. Bikin audionya. Ini videonya dulu. Tapi kalau Ibu dan Bapak nyaman pakai yang lain, pakai yang itu. Audio, rekam sulit suara. Nah, ini dia. Rekam. Saya rekam ya. Satu. Kebun ceria. Tanaman di sekitarku. Selesai. Oh iya, tapi Canva harus ada ini ya. Koneksi internet. Nah, mangga deh. Itu tergantung Ibu dan Bapak ya. Nanti ini saya contoh aja. Kalau yang pakai offline-an, mendingan Windows itu pakai voice recorder namanya ya, atau Windows recorder. Nanti cari deh recorder gitu, nanti ketemu. Tapi kalau pakai Mac, itu pakai QuickTime. Coba lihat. Ini hasilnya. Nggak ada. Wah, puasa nih Mbak Uji, betul. Ulangi. Oh, ini dia di sini. Biasa kalau mereka Ada. dibuka kayak gitu. Ada. Nah, ini dia ada. Ini si ininya kurang panjang saya. Barusan sampai cuma dari sini. Jadi dia cuma segitu. Padahal dia masih panjang. Itu tuh ada di layar 1. Ya, layar ini kurang panjang. Nih ceritanya. Kebun ceria. Tanaman di sekitarku. Ah, contoh begitu. Baru saya masukin gambar nih. Unggah gambar kita ada di unggahan. Di unggahan ini kita unggah filenya di aset kita tadi ya. Scene 1 tentang judul. Masukin. Ini saya tinggal klik saja di sini. Klik. Saya geser ke sebelah sini. Atau ini saya hapus dulu yang depan. Jadi kalau dicat, kebun ceria, tanaman di sekitar. Oh, kurang panjang. Panjangin dikit. Nah, segitu. Tanaman di sekitarku. Sekitarku. Oke. Udah gitu. Nah, enaknya kalau di Canva, kan saya ingin membuat teks ya di sini. Kan tinggal klik ini ya, teks ya. Tambahkan judul. Kebun ceria gitu kan. Lalu ganti ininya hurufnya. Hurufnya saya mau pakai ini Kebun ceria, warnanya apa? Warnanya kuning dong. Ini misal aja lah. Ini gimana nanti Ibu dan Bapak seleranya. Pak Wisnu kuning kok nggak kelihatan? Oke, tambah efek sama saya. Efeknya pakai ini biar lebih kelihatan. Nah, tapi warnanya jangan ini, warnanya hitam. Udah. Misal ya. Saya simpan di sini, kebun ceria. Nah, tambahkan lagi teks. Misalnya subjudulnya, tanaman di sekitarku. Misal begitu. Oke, terus ini efek ganti hurufnya ini lagi, tapi warnanya agak ini sedikit hijau lah sekarang, kasih efeknya ini lagi, warnanya inilah misalnya gitu, hurufnya warnanya begitu, hijaunya salah, misalnya begitu, kuning lagi deh, misalnya begitu, tapi saya kasih efeknya misalnya
ini agak bulat nih. Oke, bulatnya segitu. Nah, nah segini. Nah, baru kasih animasi nih. Kan tinggal dianimasikan sama kita. Animasinya apa? Misalnya animasinya gitu. Kebun ceria. Oke. Gak apa-apa. Tanaman di sekitar juga sama. Nah, tetapi ini nanti akan saya muncul. Munculnya di mana nih? Nah, kita lihat nih. Saya akan kembalikan dulu ke sini. Di sini misalnya. Oke, di situ kebun ceria sudah muncul. Nah, ini tinggal geser. Si teks kebun ceria saya akan tampilkan di sini misalnya. Ya, jadi pas di sini. Nah, tanaman di sekitarku saya geser lagi. Tempelnya di sini. Misalnya begitu ya. Nah, ini adalah yang namanya timeline. Jadi di timeline ini yang pertama, waktu yang pertama adalah keluar yang namanya gambar ini dan audio ini. Ya. Kebun ceria. Setelah itu adalah teks ini. Tanaman di sekitarku. Oh, kok ini udah putih. Nah, ini berarti timelinenya kurang panjang. Saya akan kasih timelinenya akan lebih panjang ke sini. Tinggal geser. Klik di situ, geser ke sini. Misalnya ini pun sama. Klik, geser. Sudah. Jadi pas ketika saya tarik ke belakang lagi, ke awal, seperti ini. Kebun ceria. Tanaman di sekitarku. Oke, Pak Wisnu, itu saya ingin kasih efek ini. Apa sih, ada animasi dong, misalnya burung, boleh. Enaknya di Canva kita tinggal cari elemen burung misalnya ya. Burung atau kupu-kupu deh. Kupu-kupu. Nah, Pak Wisnu saya ingin kupu-kupunya yang ini yang apa yang beranimasi. Oke. Tinggal cari di sini, ketika di grafis cari ada animasi, klik yang beranimasi. Nah, contoh kupu-kupunya yang mana? Nah, saya pilih yang ini misalnya ya. Saya pilih yang ini deh. Nah, terus kita kecilin dikit. Biar sesuai kupu-kupunya di situ. Saya mulainya dari sini. Kupu-kupunya nanti bergerak, saya animasikan. Animasikannya saya yakin bergerak dari kupu-kupu ini terus hinggap misalnya di si anak ini gitu ya, di pundaknya gitu ya. Saya tinggal klik buat animasi. Seret yang barusan, si kupu-kupunya saya seret. Dia akan bergeraknya seperti ini misalnya. Terus hinggap di tangannya. Misal seperti itu. Ya, anggap seperti itu ya. Nah, nanti ini digeser, misalnya di timelinenya munculnya di timeline keberapa Pak Wisnu? Timelinenya munculnya misalnya timeline yang di sini. Saya geser-geser lagi, ini tinggal timeline itu waktu kemunculannya saja. Misalnya seperti itu. Ini saya tarik biar dia waktunya menjadi lebih panjang ketika kemunculannya. Jadi akan saya tarik lagi di awal, pas ketika saya mainkan. Kebun ceria. Tanaman di sekitarku. Tik. Misalnya begitu. Ini perhatiin jauh nih biar gede. Kebun ceria. Tanaman di sekitarku. Nah kan kita sudah membuat animasi yang bagus nih dari Canva. Gitu. Nah, hasil akhirnya yang ini ya Ibu dan Bapak. Aku langsung ke hasil akhir. Ini yang sudah saya buat. Atau gini. Sebentar. Ini kebun ceria, kebun ceria, kebun ceria, banyak sekali kebun ceria. Bukan yang ini. Berarti yang ini. Nih. Agak puasa sedikit juga kayaknya nih komputer saya.
Kata Bu Uji puasa. Oh, udah ya. Nah, ini yang kemarin yang saya buat ini voice overnya. Jadi termasuk di Canva pun bisa kita ngasih ngasih nyari musik ya. Nyari musik jadi kita tidak harus dari luar, dari Canva tuh sudah ada. Pas ketika di musik, kita cari musik apa? Misalnya audionya tentang kids gitu ya. Happy. Dia sudah nyediain banyak-banyak musik nih di sini. Ini musik background yang bisa kita pakai. Ini contoh hasil akhirnya. Kebun ceria, tanaman di sekitarku. Kali ini kita akan belajar tentang berbagai sayuran hijau. Tinjau berarti. Kebun ceria, tanaman di sekitarku. Kali ini kita akan belajar tentang berbagai sayuran hijau, yaitu bayam, kangkung, dan sawi. Mari kita berhitung dan mengenal sayuran ini lebih dekat. Oke, segitu dulu. Nah, itu kita sudah menambahkan yang namanya apa ini? Gambar, audio, background musik, termasuk dengan teks-teksnya. Kita susun. Waktu saya sudah habis ya. Badayu? Pak Wisnu, sebentar itu tadi ada kayak awannya itu di mana ambilnya? Awan. Ya. Ini. Ya. Oh, awan ini saya ngambil dari elemen, Bun. Oh, elemen. Oke, baik. Elemen, jadi saya tambahkan biarkan ini ceritanya biar ada di belakangnya kan background awan ya. Ini Ya. elemen saja. Tuh, awannya bisa Oh, iya. diubah kan? Elemen saja. Bisa Apa dia Pak dihapus. Ibu ngomong? Satu lagi Pak Wisnu. Pak Wisnu kan ini banyak sekali ya berlapis-lapis. Itu nambahnya gimana? Pokoknya begitu kita klik nambah, dia nambah Nambah sendiri. sendiri dia. Klik Oke. nambah sendiri dia. Otomatis. Mungkin Pak Wisnu. Yes. Ya, ini sudah pukul 14.33. Oke. Oke, siap. Izin 5 menit saja ya Bu ya. 5 menit nih. Ya, silahkan Pak Wisnu. Nanti dicoba ya bikin video ini, tapi saya akan menunjukkan hasil akhirnya ketika jadi ini interaktif. Dan ini saya buka dan saya simpan di file lokal, jadi tidak masuk internet. Saya dari yang sudah saya bikin ya video tadi dan sudah diinteraktifkan dengan H5P, saya simpan di dalam komputer saya. Jadi kalau misalnya tidak ada internet pun saya bisa buka. Nih HTML. Ini hasilnya si kebun ceria. Kelihatan ya? Iya, kelihatan Pak, tapi baru Hah? proses. Kebun ceria, Kelihatan nih? tanaman Ya, di terlihat, Pak. sekitarku. Kelihatan, Pak. Kali ini kita akan belajar tentang berbagai sayuran hijau, yaitu bayam, kangkung, dan sawi. Mari kita berhitung dan mengenal sayuran ini lebih dekat. 1. Bayam. Bayam adalah tanaman hijau yang kaya akan nutrisi. Ia tumbuh subur di tanah lembab dan membutuhkan air yang cukup agar tetap segar dan sehat. 2. Kangkung. Kangkung adalah sayuran hijau yang tumbuh subur di tanah basah. Rasanya lezat dan kaya akan nutrisi, sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. 3. Sawi. Sawi adalah sayuran hijau yang kaya akan nutrisi dan sering digunakan dalam masakan. Warnanya hijau cerah dan bentuknya yang unik sangat menarik. Ayo kita hitung sayuran bersama-sama dalam kegiatan menyenangkan ini. 1. Bayam pertama muncul dengan warna hijau yang cerah. Siap untuk kita hitung bersama? Ayo kita lanjut. 2. Bayam kedua juga hijau segar dan tumbuh kuat. Bayam kaya akan zat besi, vitamin A, dan vitamin C yang membantu tubuh tetap kuat dan sehat. 3. Sekarang kita lihat kangkung. Kangkung sering digunakan dalam masakan yang lezat. 4. Keempat masih ada kangkung. Kangkung kaya akan nutrisi dan baik untuk kesehatan, membuat kita selalu siap bermain sepanjang hari. 5. Kelima adalah sawi.
Sawi adalah sayuran hijau yang segar dan penuh gizi. Sawi juga membantu menjaga kesehatan tubuh kita. Sekarang, ayo kita petik sayuran di kebun kita. Petiklah 1 bayam, 2 kangkung, dan 3 sawi. Nanti masukkan sayurannya ke keranjang sambil dihitung ya. 1 bayam, 2 kangkung, dan 3 sawi. Masukin ke sini. 1, 2 kangkungnya 2, 1, 2, sawinya 3, 1, 2, 3. Oke, periksa. Yeay, terus lanjutkan. Hore, kita sudah memetik sayuran. Sayuran itu sahabat bagi tubuh kita. Kamu masih ingat sayuran apa yang sudah kita petik? Oke, berita sudah sayuran sudah petik. Ini, dan ini, ya, misalnya ya. Periksa, hore, dapat. Lanjutkan. Bagus. Sekarang, yuk kita minta tolong ibu untuk memasak sayuran ini buat kita. Kira-kira ibu mau masak apa ya? Nah, sekian dulu belajar kita kali ini tentang mengenal tanaman sayuran. Ingat, sayuran sangat baik untuk tubuh kita. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya ya. Dadah! Nah, itu jadinya yang tadi tuh, yang barusan. Wow, keren. Itu yang barusan tuh ya. Luar biasa. Saya yakin nanti Ibu dan Bapak akan lebih bagus dan mungkin lebih ringkas lagi ke videonya, monggo. Itu karena memang keahliannya Ibu dan Bapak di situ ketika membuat si kontennya ya. Dan besok kita libur, tapi hari Senin kita akan bangun yang namanya membuat video tersebut menjadi interaktif seperti tadi ya. Mungkin kita lebih banyak, kalaupun misalnya kita mau exercise nanti, atau misalnya diskusi di grup juga, ide cerita dan segala macam nanti kita diskusi di situ. Itu saya rasa Ibu dan Bapak untuk hari ini. Kalaupun misalnya masih ada pertanyaan, kita bisa diskusikan. Diskusi terbuka bisa. Kalau di WA tuh suka ketarik-tarik ya. Tapi lebih enak dibaca sih, mudah dibaca ya, nggak apa-apa di mana aja sih, nanti kita diskusi. Kayaknya Pak Wisnu, saya kalau libur lebih fokus malah. Kalau hari kerja aduh pusing. Iya, besok kita libur dan wes. Oke, kita coba ya. Kalaupun misalnya dibantu sama ini sih nggak masalah juga, biar ini bersama gitu ya, mau dibantu sama asistennya atau stafnya atau monggo siapa sih, nggak masalah sih kalau buat saya, tetapi intinya Ibu dan Bapak tahu. Monggo, silakan. Itu aja sih dari saya, mangga Bu Dayu. Baik, terima kasih banyak Pak Wisnu, luar biasa keren lah. Ya, Bapak dan Ibu, demikian penyampaian materi dari Pak Wisnu Wibawa yang sangat menginspirasi dan juga tentunya luar biasa. Ya, jadi saya pun sendiri merasa sepertinya saya kurang nih, ya kurang lagi explore, baik itu di Canva, ya, dan mencoba audio itu saya kurang. Dan Bapak Ibu pastinya nanti kalau membuat pasti bisa lebih menarik, Bapak Ibu ya. Jadi karena sesi ini sangat singkat, Bapak dan Ibu, kami harapkan Bapak dan Ibu lebih banyak eksplor sendiri, apalagi besok kata Pak Wisnu libur gitu ya, libur. Jadi dimanfaatkan waktunya untuk eksplor, mencoba fitur-fitur yang sudah disampaikan oleh Pak Wisnu tadi, sehingga bisa membuat media interaktif yang menarik untuk anak-anak kita. Oke, ya jadi. Bapak dan Ibu, sesi ini mungkin tidak ada, apakah ada tanya jawab lagi Pak Wisnu atau cukup saja? Cukup dulu deh, Oke, Mbak Dayu. baik. Baik, nanti diskusi lebih lanjut. Kita akan lanjutkan baik itu di WA Group. Silahkan, tapi kami harapkan di WA Group sehingga pertanyaan-pertanyaan itu bisa juga dibaca oleh rekan-rekan yang lain. Siapa tahu ada yang bertanya yang sama.
ya Bapak dan Ibu ya. Dan juga tidak menutup kemungkinan ya Pak Wisnu kalau misalkan ada peserta yang ingin bekerja kelompok gitu ya Pak Wisnu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan juga, silahkan berdiskusi, mungkin buka Zoom gitu ya. Bapak dan Ibu hebat ya, pasti punya Zoom lah ya, atau enggak Jimit lah ya, Jimit belajar ID kan gratis tuh, free. Bisa digunakan untuk kita belajar bersama saat libur misalnya. Ditentukan waktunya, silahkan dengan kelompoknya atau mungkin dengan rekan-rekan yang memang berdekatan tinggalnya, silahkan strateginya Bapak Ibu masing-masing. Mungkin Oh, itu dari ya. udah yuk kita foto bersama dulu. Oh ya, Kemarin kita lupa foto foto ya. bersama terlebih dahulu untuk Monggo absen nanti sama akan sama di-share. Dayu ya. Ya, siap saya yang ini ya yang ambil ya. Siap Bapak Ibu dibuka kameranya, disiapkan di senyumnya yang lebar ya. Mungkin kameranya juga bisa di-open semua ya. Jadi kita bisa mengambil foto untuk sesi ini. Baik, saya mulai ya. Izin saya pandu. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, baik. Slide kedua, ya. Kita ganti gaya, ya. Mana love-nya? Mbak Uji Lope, Mbak Uji. Lope, ya, Lope. Baik. 1, 2, 3. Oke. Saya nggak tahu soalnya Bapak Ibu ada di slide mana ya. Iya. Di slide mana ya? Ya pokoknya ini aja lah. Ya, selanjutnya. Siap. Slide ketiga Mbak terakhir Mita, Mbak nih. Mita, ya Mbak Mita. Iya, saya terakhir. Izin, 1, nggak pakai 2, kamera. 3. Oke, mantap. Ya, Berapa slide sih? 3 slide aja, Bunda. Oke, Siap. sudah Hari ini selesai. absennya belum ada ya? Absennya belum ada hari ini ya? Iya. Sabtu Oh libur iya ya. nggak ada absen Di grup ya, Sabtu. di grup ya. Aku lupa. Nanti di grup aja ya, Bapak dan Ibu. Ini ada Bunda Mita juga. Demikian sesi hari ini. Terima kasih atas berkenan Pak Wisnu memberikan materi pada hari ini yang sangat bermanfaat, serta kepada seluruh peserta yang sangat antusias. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu ini diperoleh dan bisa diterapkan segera untuk pembelajaran di satuan PAUD. Baik, Bapak dan Ibu, saya selaku moderator, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur suksma, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Senin. Yang puasa selamat. Kayaknya nih, Datangnya ini Mas Wisnu ini harus kita terus khusus ini. link absensi siap. ya hari ini. Terima kasih Waduh, semuanya. menarik. Oke. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, mohon maaf berarti Mbak Uji. Ilmunya. Keren Pak Wisnu, ini waktu ya. Mas Wisnu, kurang waktunya nih. Iya, Harus Pak Wisnu, tapi kan kita nanti nggak ngumpulin sampai seperti tadi ya, apa sampai ke Waduh. Ngumpulin Gawat sampai nih. tadi Bun, produk Bun. Tapi nanti kan kita bahas nanti di hari Senin. Ayo, bikin. Aduh, kepingin Semangat, banget. Mbak Uji. Itu Mbak Mita, kalau hari libur gini saya malah fokus, tapi kalau di kantor, apalagi Senin itu pekerjaan sangat tinggi di kantor. Semangat Iya, Bu Uji, pasti bisa. Bisa ya, kita belajar Semangat bersama ya. Jangan Iya. buat yang panjang-panjang, yang singkat aja. Jangan panjang-panjang Bu Uji, berarti Yang singkat singkat-singkat aja. aja. Fokusnya kayak dengerin materi itu loh, kayak libur gini kan enak. Hilang Iya, ngantuknya iya, nih. iya. Oke. Direkod Belajarnya aja. Ya. Direkod Mulai nanti dari bisa mana? lagi. Ada Oke, recordingnya siap ada. merekod. Ya, Saya ada rekod recordingnya nanti bisa Dilihat ya. dilihat lagi di LMS ya. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih, Oke, makasih. Mohon maaf, sama-sama. sampai Ya, situ. izin ya Waalaikumsalam. teman-teman, saya N. Oke. Baik, izin Mas Kang Wisnu, saya N. Ya, mangga Bu. Assalamualaikum.